Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niansa dengan NIM 4012211063. Di sini saya akan jawab pertanyaan di mana pembagian wilayah laut Indonesia dilakukan berdasarkan Konvensi PBB dalam UNCLOS 1982. Pembagian ini meliputi 3 zona utama, yaitu zona laut teritorial, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. 1. Zona laut teritorial. Zona laut teritorial adalah wilayah laut yang berjarak 12 mil dari garis pangkal, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari garis pantai. Dalam zona ini, negara mempunyai hak untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan di dalamnya, termasuk hak untuk menangkap ikan dan mengambil sumber daya laut lainnya. Negara juga memiliki hak untuk membatasi akses ke zona ini dan mengatur kegiatan yang berpotensi mengganggu lingkungan laut. Kemudian penentuan teritorial laut yang melibatkan proses hukum yang ketat dan diatur oleh UNCLOS. Garis dasar negara yang ditentukan biasanya berdasarkan garis pantai atau pulau-pulau yang tetap di atas permukaan air pada pasang surut normal. Dari garis dasar tersebut, garis pangkal laut diukur sejauh 12 mil laut. Kemudian 2, benua landasan atau disebut juga landasan kontinen adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara dan berada di sekitar, di antara dan di dalam kepulauan. Luasnya dapat dihitung dengan menggunakan garis-garis batas lurus atau garis pangkal lurus yang mengelilingi wilayah suatu negara. Deklarasi Juanda tahun 1960 menetapkan garis-garis batas laut ini untuk menentukan luas wilayah laut Indonesia yang kini terus meningkat. Hak-hak negara memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam di zona daratan benua. Tetapi hak ini dapat dibatasi oleh hak-hak negara lain yang berdekatan dengan zona tersebut. Prinsip-prinsip hukum laut internasional seperti prinsip setidaknya hak atau hak minimum berlaku untuk menentukan batas-batas zona landasan kontinen. Kemudian ada lagi zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah wilayah laut yang berjarak 200 mil dari garis pangkal. Dalam zona ini, negara mempunyai hak untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan ekonomi, termasuk penangkapan ikan dan eksploitasi sumber daya mineral. Negara juga memiliki hak untuk membagikan sebagian keuntungan dari kegiatan ekonomi di zona ini kepada negara-negara lain yang berkontribusi dalam eksploitasi sumber daya laut di zona ini. Seperti yang diatur dalam pasal 82 UNCLOS, hak di dalam ZEE, negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam termasuk ikan, minyak, dan gas bumi. Negara memiliki kendali atas kegiatan di ZEE. Tetapi kebebasan untuk pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa bawah laut, permukaan laut tetap dimiliki oleh negara-negara lain sesuai dengan prinsip hukum laut internasional. Kemudian saya membahas yaitu jurisdiksi yang berlaku di lautan Indonesia, meliputi beberapa aspek, yaitu sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS. Konvensi ini menetapkan standar internasional untuk pembagian wilayah laut dan hak negara di dalamnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960, undang-undang ini menetapkan Deklarasi Juanda yang mengatur garis-garis batas lurus dan wilayah laut Indonesia. Perjanjian bilateral. Indonesia telah menandatangani perjanjian bilateral dengan beberapa negara seperti Australia dan Papua Nugini untuk menentukan batas-batas wilayah laut yang bersinggungan dengan negara-negara tersebut. Dengan demikian, pembagian wilayah laut Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan internasional dan nasional yang jelas, serta dilengkapi dengan perjanjian bilateral untuk memastikan kestabilan dan keamanan laut. Kemudian, wilayah laut memiliki yurisdiksi. Tadi kan dijelaskan yurisdiksi
wilayah laut Indonesia. Kemudian ini wilayah yurisdiksi di beberapa alasan penting berkaitan dengan kedaulatan, pengelolaan sumber daya, dan keamanan. Berikut ada beberapa alasan utama. Alasan yurisdiksi. 1. Kedaulatan negara. Yurisdiksi di wilayah laut memungkinkan negara untuk menegakkan kedaulatan mereka. Ini berarti negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur dan mengelola aktivitas di wilayah laut mereka, termasuk pengelolaan, penegakan hukum, pengawasan, dan perlindungan lingkungan. 2. Pengelolaan sumber daya alam. Dengan adanya yurisdiksi, negara dapat mengelola, memanfaatkan sumber daya alam di wilayah laut ini mereka secara berkelanjutan. Ini termasuk perikanan, minyak, dan gas, serta sumber daya mineral lainnya. Pengelolaan yang baik dan juga eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Ketiga, keamanan dan pertahanan. Yurisdiksi di wilayah laut juga penting untuk keamanan dan pertahanan negara. Negara dapat mengontrol aktivitas maritim di wilayah mereka untuk mencegah ancaman seperti penyelundupan, perompak, dan aktivitas ilegal lainnya. Keempat, perlindungan lingkungan. Negara dengan yurisdiksi di wilayah laut dapat menetapkan aturan dan regulasi untuk melindungi lingkungan laut. Ini termasuk mengendalikan populasi, perlindungan habitat laut, dan konvensi spesies yang terancam punah. Kemudian, 5. Hak lintas damai. Meskipun negara memiliki yurisdiksi, kapal asing masih memiliki hak lintas damai di laut teritorial. Ini berarti kapal dapat melintas selama tidak mengancam keamanan atau ketertiban negara pantai. Secara keseluruhan, yurisdiksi ini wilayah laut membantu negara untuk mengatur dan melindungi wilayah mereka serta memastikan kemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Kemudian, dalam penutup yang saya sampaikan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian dan yurisdiksi wilayah laut merupakan elemen fundamental dalam hukum internasional yang diatur oleh Konvensi PBB tentang hukum laut atau bisa disebut dengan UNCLOS. Kemudian, pembagian ini tidak hanya menetapkan batas-batas kedaulatan negara dan pantai dan hak-hak mereka atas sumber daya laut, tetapi juga memastikan kebebasan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai wilayah teritorial zona ekonomi, dengan adanya ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai wilayah 1. Teritorial, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, heksi, dan zona laut internasional. UNCLOS berperan penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan di laut global. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum laut yang tepat adalah kunci untuk mempromosikan kerjasama internasional dan keberlanjutan sumber daya laut. Sekian penjelasan saya, terima kasih.